kita akan membahas lagi tentang semiotika. Namun kali ini melanjutkan yang kemarin, yaitu tentang semiotika yang digagas oleh Ferdinand de Saussure, salah satu bapak dari semiotika. Nah, apa sih yang Anda ketahui tentang semiotika? Kan sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, pendahuluan semiotika. Bisa dibilang semiotika dan reading images itu saling berkaitan. Apa kaitannya? Semiotika itu nama ilmunya. Ketika kalian ingin menelaah, mengkaji, atau membaca gambar, kalian memerlukan ilmu semiotik, salah satunya. Oke, secara map, penggunaan semiotika itu seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada interpretasi. Kita misalnya melihat suatu objek, kita menginterpretnya. Itu apa sih? Nah, secara tidak langsung itu kita menggunakan teori. Bisa menggunakan semiotika atau retorika belaka. Nah, kita akan membahas tentang semiotika. Semiotika itu tentang denotasi atau konotasi, makna benda itu yang objek yang kita lihat, secara denotasi, konotasi, interpretasinya gimana, secara icon, indeks, simbol seperti apa, penanda-tandanya seperti apa, mitos dan ideologi seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penanda dan petanda. Ini adalah dikotomi yang digagas oleh Ferdinand de Saussure. Nah, sedikit throwback ke belakang tentang semiotika. Apa sih semiotika? Semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya semeion. Bisa dibilang itu artinya adalah tanda atau sign. Ilmu yang mempelajari sistem tanda seperti bahasa, kode, sinyal, dan sebagainya. Bukan sinyal handphone ya, tapi sinyal sign. Tuh. Nah, jadi semiotika itu adalah teori filsafat umum yang berkenaan dengan produksi tanda-tanda dan simbol-simbol sebagai bagian dari sistem kode yang digunakan untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi. Jadi erat kaitannya dengan filsafat ya. Apa sih filsafat? Orang kalau dengar kata filsafat pasti agak ilfil karena apa ya? Ada tuh ahli filsuf sering dulu dikatakan sebagai orang aneh. Saya yakin mungkin di antara kalian juga ada yang menganggap orang yang suka berfilsafat itu agak aneh. Padahal orang berfilsafat itu mengajak otaknya berpikir, ini kenapa bisa dinamakan ini ya? Asal muasal ini apa ya? Itu filsafat sebenarnya. Bisa dibilang filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Nah, teori filsafat umum yang berkaitan dengan produksi. Jadi semiotika itu adalah kayak asal muasal ya, yang berkaitan dengan produksi tanda-tanda. Asal muasal gimana sih apel itu dinamakan apel? Kenapa bentuk seperti itu namanya apel? Gitu. Kenapa benda itu namanya gitu? Terus kalau misalnya traffic light itu lampu lalu lintas warna merah, kenapa berhenti? Kenapa semua orang-orang ikut berhenti? Gitu. Itu dikaji semua di semiotika. Lalu posisinya semiotika sebagai sebuah pendekatan di ilmu pengetahuan itu apa? Di mana posisinya? Ini contohnya komunikasi verbal. Di sini ada addresser atau orang yang ngomong, pengirimnya. Ini ada addressee atau penerima yang dengerin atau orang yang dikomunikasikan. Orang ketika berkomunikasi secara verbal itu menyampaikan apa yang disebut dengan pesan atau message. Nah, ada acuan, konteks, dan juga ada interaksi, kontak. Kita misalnya ngomong gini, can you show me your mouse, misalnya. Kalau di bahasa Indonesia kan, bisa kau memperlihatkanku tikusmu, nah mouse kan, tapi tikus atau tetikus. Kalau tikus itu yang benda, tetikus itu yang mouse buat komputer itu. Nah, itu harus ngelihat konteksnya.
konteksnya lagi ngomongin apa, ngomongin gadget kah, peripheral, atau ngomongin hewan gitu loh. Siapa tahu itu konteksnya adalah sesama penggemar hamster misalnya, sama kolektor tikus misalnya, bisa jadi kan. Tapi kalau misalnya lagi ngomongin tentang laptop, ya konteksnya pasti tentang tikus mouse-nya. Nah di situ kontaknya interaksinya menghasilkan apa yang disebut kode. Apa sih kode? Unsur yang minimal dimengerti kedua belah pihak. Nah itu kode itu harus disepakati. Kayak misalnya tadi, bisa kamu memperlihatkan mouse-mu. Nah di situ harus dimengerti kode ini ngomongin apa. Kalau misalnya keduanya mempunyai kode yang sama, nyambung langsung. Konteksnya emang si A itu yang ngomong mau nanya tentang tikus. Nah si B nangkapnya emang tikus. Nah itu code-nya berarti dimengerti. Tapi kalau misalnya yang si penerimanya itu nganggapnya itu bukan tikus tapi tikus, berarti kodenya gak nyambung. Nah ya kalau di fenomena remaja-remaji sekarang itu ya kode-kodean itu loh, nyampe apa enggak itu bisa jadi seperti itu. Nah disitulah posisi semiotika, yaitu pendekatan teoritis yang berorientasi kepada kode atau sistem dan pesan, tanda-tanda dan maknanya tanpa mengabaikan konteks dan pihak pembaca. Nah, kita akan ngomongin Ferdinand de Saussure. Ini orangnya. Kalau misalnya mungkin saat itu ngetrennya seperti itu. Bayangin kalau dia minum sirup gitu, apa nggak dirubung semut, kumisnya manis semua. Atau dia makan sup, ntar supnya rasa kumis. Oke, lupakan. Dia menggagas apa yang disebut dengan tanda atau sign, yaitu pertama segala sesuatu yang memiliki makna itu namanya tanda. Relasi antara konkret dan abstrak itu tanda. Relasi antara form dengan makna, meaning itu tanda. Relasi antara image suara, sounds image dan konsep itu tanda. Relasi arbiter maupun motivated itu adalah pengertian tanda atau sign yang digagas oleh de Saussure. Menurut dia, semiologi itu ilmu tentang tanda dan penggunaan dalam masyarakatnya dikenal dengan teori semiologi. Nah, dia memiliki kajian tapi kajian struktural. Gimana suatu benda itu strukturnya bisa dinamakan seperti itu. Itu jadi kenalnya. Ya, semiologi Saussure dikenal dengan konsep diadik atau dikotomi. Tanda terdiri dari dua unsur. Jadi, dua unsur itu membentuk tanda. Segala sesuatu yang memiliki makna gitu. Ya apa sih yang membangun dikotominya itu terdiri apa? Ya dikotomi semiotik oleh Saussure itu pertama adalah signifier. Bentuk wujud fisik dapat dikenal melalui wujud signifier. Dapat dikenal melalui wujud. Apa yang kita lihat? Tuh, kita melihat benda seperti itu, oh itu signifier. Kita mendengar suara seperti oh itu signifier dari suara itu. Kita melihat teks itu seperti itu berarti signifier. Jadi signifier ada signifier yang visual, ada signifier yang sound, suara, ada signifier yang teks. Jadi apa yang diidentifikasi oleh mata kita itu signifier. Atau bahasa Indonesia penanda. Berikutnya ada signified. Makna yang terungkap melalui konsep, fungsi, dan atau nilai-nilai yang terkandung. Tuh, jadi misalnya apa yang kita lihat maknanya apa, itu signified. Fungsinya apa, itu signified. Nilainya apa, itu signified. Nah, bahasa Indonesia pertanda atau petanda seringkali disebut seperti itu. Oke, pahami dua konsep dasar ini, signifier sama signified. Oke, berikutnya. Nah, konsep itu bisa berupa acoustic image, bisa suara, bisa gambar. Seperti ini misalnya. Oh, ngelihat kita gambar pohon. Itu yang dibayangin kita. Atau kita mendengar kata orang ngomong pohon, itu langsung terbesit di benak kita seperti itu. Atau kita melihat tulisan pohon. Nah, itu adalah konsep. Tanda terdiri dari penanda dan petanda.
tidak bisa dipisahkan. Penanda tidak berarti tanpa adanya petanda pun sebaliknya. Nah, inilah konsep yang digagas oleh Stauser. Penanda dan petanda ini membangun apa yang disebut sebagai tanda atau sign. Oke, ini ya rumusnya. Contohnya ini kita ngomongin tentang audio sign, oral, suara ya. Suara yang kita dengar itu akan melahirkan konsep di otak kita. Oh, itu ini. Nah, itulah menghasilkan tanda. Misalnya, kita dengar orang ngomong rumah gitu. Langsung terbesit di pikiran kita rumah, oh rumah, tempat buat tinggal, gitu loh. Nah, itu adalah melahirkan kemudian tanda. Lalu kedua, tanda yang berupa suara dan objek. Kalau tadi konsep itu apa yang dikonsep di otak kita, dibayangkan. Kalau ini, objek ini berarti bendanya, kita ngebayangin bendanya. Ketika orang ngomong rumah, kita terbesit gambar rumah, objeknya. Kalau tadi konsepnya rumah, oh rumah buat tinggal atau tempat buat pulang, itu konsep. Nah, bisa juga tanda, bunyi. Melahirkan objek. Saya ada ngomong duar, langsung terbesit di otak kita, oh bom tuh yang meledak gitu. Jadi bedanya konsep dengan objek adalah kalau konsep itu kita ngomongin fungsinya, nilainya itu konsep. Misalnya rumah, oh rumah, tempat buat pulang gitu. Kalau objek kita ngebayangin bendanya gitu. Oke, berikutnya yang berupa written sign, tulisan. Tulisan dan konsep akan membentuk tanda. Nggak harus konsep ya, bisa jadi di situ objek gitu. Ketika kita ngebaca tulisan, ada teks di koran misalnya, kucing, tulisannya langsung terbesit di benak kita, oh kucing, berarti petandanya oh binatang lucu yang itu. Tuh. Tapi kalau misalnya objek, nggak hanya bukan kita ngituin binatang lucu, tapi kita ngituin bentuknya, seperti ini misalnya. Berikutnya ada visual sign. Gambar dan objek akan melahirkan tanda. Seperti ini misalnya. Gambar kucing, kita ngeliat gambar kucing. Kita ngeliat poster kucing gitu. Video kucing lah atau apa. Nah, yang terbesit itu, oh itu mah kucing gitu. Itu objek. Bentuk atau bentuknya kucing itu kita bayangin itu tanda. Oke, itu 3 pembentukan sign. Bisa berupa audio, bisa berupa 3 pembentukan sign ya, bisa berupa oral atau audio sign, bisa berupa written sign, bisa berupa visual sign. Oke, ini contoh latihan. Jelaskan penanda, petanda, dan tanda dari gambar di atas. Nah, penandanya tuh berupa citra visual atau visual image. Kan soalnya berupa gambar. Berarti penandanya adalah gambar itu sendiri. Nah, petandanya ini berupa konsep. Oh, kalau itu kan artinya dilarang berputar ke kanan. Itu petanda akan melahirkan sign. Signnya apa? Rambu-rambu larangan putar balik. Jadi ini tandanya adalah rambu-rambu larangan putar balik. Kenapa kita bisa tahu rambu-rambu larangan putar balik? Karena dibentuk dari penanda yang berupa ini dan konsepnya yang berupa ini. Oke, berikutnya gambar ini. Jelaskan penanda, petanda, dan tanda dari gambar ke atas, dari gambar di atas. Bisa kita lihat di sini ada gambar laki-laki, seorang laki-laki, dan ini perempuan. Dan di sini ada memegang gelas apa? Gelas bir apa? Anchor stout. Tuh.
Nah, penandanya secara visual, poster itu sendiri. Artinya apa? Ayo, artinya dari poster ini, arti adalah petanda. Maksudnya apa? Pria sejati, idaman wanita, memilih Ankerstout sebagai minumannya. Ini digambarkan sebagai pria sejati. Lalu kenapa idaman wanita di sini ada wanita yang berpakaian sedikit terbuka dan pria ini meminum Ankerstout seperti kayak iklan rokok ya. Tuh, jadi kenapa menggambarkan pria sejati digambarkan dengan petualangan itu seperti itu. Nah, sign-nya apa? Sign-nya adalah hegemoni. Hegemoni itu dominasi pria atas wanita. Bisa kita lihat, maaf, ini wanitanya berpakaian agak sedikit terbuka, menandakan dia sedang apa ya, mungkin bisa berupa simpanannya si om-om ini, atau ya pokoknya yang disuruh-suruh lah, ini bayar segala macam lah, nggak tahu saya juga. Tapi yang jelas ini merupakan gambar dominasi. Ketika wanita membuka pakaiannya untuk pria, itu merupakan salah satu bentuk ciri atau bukti dominasi pria atas wanita. Oke, gambar lain. Jelaskan penanda-petanda dari tanda dan dari gambar di atas. Di sini ada gambar wanita, kedua wanita di sini. Kurang lebih ini orangnya mungkin sama. Di sini berpakaian pengantin, di sini sedang termenung. Lalu ada virus lagi, divorced woman, the divorced woman. Ini Newsweek. Berarti penandanya adalah gambar itu sendiri. Nah, petandanya apa? Kesedihan dalam menjalani kehidupan masa depan akibat perceraian. Kesedihan bisa kita lihat dari ekspresinya ini, ekspresi kesedihan. Kenapa kita bisa tahu perceraian? Karena bantuan dari teks ini, divorce, dan juga dari gambar ini. Dulu dia bahagia menikah, ternyata karena divorce dia sedih. Atau di sini bisa kalian ganti kesedihan atau kekhawatiran. Ya mungkin sedih ya, ini ada air mata di sini. Nah, ini apa? Dampak negatif kegagalan dalam perkawinan. Kalau misalnya petanda, kita mungkin agak gampang ya menentukan karena kita tinggal mendeskripsikan gambar itu. Tapi gimana dengan tanda dampak negatif kegagalan dalam perkawinan? Itu saya mencontohkan seperti itu. Kalian bisa saja menjawabnya, misalnya sign-nya wanita ini bukan dampak negatif kegagalan dalam perkawinan. Misalnya kita bilang termenung dalam pencarian lelaki selanjutnya misalnya. Siapa yang tahu? Sign. Loh, berarti Pak, sign itu bisa multitafsir. Iya, petanda tidak multitafsir. Kita hanya mendeskripsikan apa yang ada di gambar atau di penanda, bukan gambar, karena nggak selalu gambar, bisa jadi suara, bisa jadi teks. Jadi tanda itu bersifat arbiter, maksudnya itu waton bahasa Jawa, maksudnya waton itu terserah yang menginterpretasikannya, atau mana suka sewenang-wenang. Ya, gue menginterpretasikannya seperti itu ya seperti itu, asal boleh, terserah kalian memang sign itu, asal benar-benar menyimpulkan apa yang ada di petanda dan penanda. Tuh. Oke, sekian penjelasan semiotika dari Ferdinand de Saussure. Kita ketemu lagi pada di kelas selanjutnya.